Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Hamam Ibu Bisalam, Nabila Amira Wahada, Safir Humiar, dan Teddy Theodor Nathanius akan membawakan presentasi kami untuk pemain tugas negara besar dan masyarakat, yaitu kenapa suatu negara bisa dianggap gagal. Mengapa suatu negara bisa dianggap gagal? Apa sebab suatu negara dikatakan sebagai negara gagal? Lalu apa yang membuat sebuah negara bisa makmur dan negara lain masih berada di lingkaran kemiskinan? Mengutip dari Kemer, Darren Acemoglu, dan James Robinson, penulis buku Why Nations Fail, penyebab suatu negara gagal atau berhasil bukanlah disebabkan oleh faktor geografis, iklim, kesuburan tanah, historis maupun budaya, melainkan disebabkan oleh situasi politik dan institusi ekonomi yang dibuat oleh setiap negara. Contohnya adalah Botswana dan Zimbabwe merupakan negara yang sama-sama berada di tanah Afrika. Namun Botswana berhasil menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, sedangkan Zimbabwe masih dalam garis kemiskinan dan kekerasan. Botswana bahkan masuk ke dalam 5 negara teratas paling kaya di Afrika berdasarkan pendapatan per kapita. Darren dan Robinson sendiri membagi jenis arah politik dan ekonomi kelembagaan suatu negara menjadi dua, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabil. Selanjutnya ada kelembagaan ekstraktif, yaitu memprioritaskan segelintir orang dibandingkan kepentingan orang banyak. Sistem ekstraktif bermulai dari zaman penjajahan, yang kemudian setelah negara sudah merdeka, sistem ini tidak dihentikan dan malah dilanjutkan oleh diktator korupsi yang hingga akhirnya mengakibatkan perang saudara untuk mendapatkan kekuasaan untuk menjadi diktator berikutnya. Ini merupakan lingkaran setan dalam sistem ekstraktif. Namun, apabila suatu negara berhasil keluar dari lingkaran setan ini, maka secara otomatis negara tersebut akan mengalami babak baru era reformasi untuk mengubah sistem politik lebih inklusif dan persaingan yang lebih sehat. Contoh dari kelembagaan negara ekstraktif ini yaitu negara Republik Kongo yang pada waktu itu mengalami penurunan dan kemiskinan di bawah kepemimpinan Joseph Mobutu dari tahun 1965 sampai 1967. Saat itu kondisi masyarakat Kongo mengalami kemiskinan, namun Mobutu dan orang di sekelilingnya merupakan saudagar kaya raya, bahkan dia membangun istana di tempat kelahirannya, lengkap dengan airport yang luas untuk mendaratkan jet pribadi yang suka disewanya dari Air France untuk berpergian ke Eropa. Tidak hanya itu, di Eropa dia juga membeli istana dan memiliki area yang besar di Brussels, Belgia. Kelembagaan inklusif yaitu jaminan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya sebagai tata kelola yang mendukung kesetaraan, partisipasi, serta toleransi dengan mengikutsertakan lingkungan keterlibatan, rasa hormat, dan koneksi dari berbagai kelompok. Lembaga yang inklusif mendukung inovasi dan investasi. Masyarakat bisa mengambil peran dalam bersaing secara adil di dalam aktivitas perekonomian, dan negara tidak membatasi serta mempersulit siapapun yang ikut serta. Adanya timbal balik kepada masyarakat atas hasil kerja kerasnya. Mereka mendapatkan imbalan yang sepantasnya. Masyarakat mendapat jaminan dari negara seperti jaminan pendidikan, jaminan kesehatan, kemudahan berusaha, pembangunan infrastruktur yang merata, hak kepemilikan, dan market yang kompetitif. Contohnya Amerika Serikat dan Korea Selatan. Kedua negara tersebut adalah contoh negara yang memiliki kelembagaan inklusif. Kedua negara tersebut memiliki institusi yang memungkinkan dan mendorong partisipasi banyak orang dalam kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan bakat dan keterampilan mereka sebaik mungkin dan yang memungkinkan individu membuat pilihan yang mereka inginkan. Untuk menjadi inklusif, Amerika Serikat dan Korea Selatan keduanya memiliki lembaga ekonomi yang menjamin kepemilikan pribadi yang aman, sistem hukum yang tidak memihak, dan penyediaan layanan publik yang menyediakan lapangan permainan yang setara di mana orang-orang dapat bertukar dan berkontrak. Kesimpulannya, negara-negara yang masih memiliki sistem yang ekstraktif harus segera berubah menuju inklusif melalui kesadaran pribadi dari para pemimpin di negaranya. Jangan sampai rakyat yang harus turun tangan untuk mengubah sistem yang merugikan mereka secara paksa, seperti yang terjadi di Prancis tahun 1789. Sebuah negara bisa menjadi negara yang tidak gagal alias makmur jika sebuah negara sudah bisa memprioritaskan kepentingan orang banyak daripada kepentingan segelintir orang.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.